Bapak lagi apa nih? Kok Pira lihat-lihat muka Bapak kayak capek banget ya? Mau Pira bikinin teh, Pak? Atau mau Pira bikinin kopi? Kenapa kamu ini lagi kesambet setan ya? Nggak biasanya kamu itu tiba-tiba nawarin bapak kayak gitu. Bahkan bapak itu nggak pernah tuh ngedenger kamu itu bilang gitu. Ada apa? Ada perlu sesuatu ya kamu sama bapak? Enggak, Pak. Nggak ada apa-apa kok. Sebagai seorang anak, kan emang udah tugasnya Pira berbagi sama Bapak. Mumpung Bapak masih ada, masih sehat, nggak salah dong kalau Pira mau berbakti sama Bapak. Hah? Gayamu itu mau berbakti sama bapak? Orang kalau disuruh juga biasanya nggak pernah mau dilaksanakan. Sekalinya dilaksanain pun pasti ada omongannya dulu. Udah terus terang aja, kamu itu ada perlu apa sama bapak? Kamu lagi butuh apa, ha? Hehe, ternyata Bapak ini hebat juga ya, nggak bisa dibohongin. Tahu aja kalau aku manis karena ada sesuatu. Ya udah deh, aku terus terang aja ya. Jadi gini Pak, boleh nggak kalau aku minta uang lagi? Nggak banyak kok Pak, 100.000 aja. Ya Pak ya, minta duit. Apa? Apa kamu bilang minta duit? Astagfirullahaladzim, Vira. Kamu ini gimana sih jadi anak? Kemarin kan udah dikasih 50.000. Masa sekarang mau minta lagi? Mau buat apa sih emang duit itu tuh anak? Ya ada deh, namanya juga anak remaja. Yang kemarin dikasih ya biarin aja lah Pak, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Lagi pula uang segitu di zaman sekarang tuh gak ada apa-apanya Pak. Didiemin 2 jam aja udah langsung habis. Pira minta uang 100.000 ya Pak. Pira mau nongkrong nih sama teman-teman. Nggak. Enak aja kamu, bapak udah gak punya duit lagi. Kalau kamu itu mau duit ya kerja, cari kerjaan sana yang bener. Bukan malah minta-minta terus sama bapak. Kamu pikir cari duit itu mudah apa, ha? Ya terus, Pira harus gimana dong? Cari kerja itu susah, Pak. Pira nggak punya bakat dan juga relasi. Toh, Pira juga cuma lulusan SMA. Mana bisa bersaing sama yang lulusan kuliahan. Mau nyari kerja apapun, pasti bakalan gak diterima. Kamu ini ya, belum aja dicari udah ngeluh duluan. Kerjaan banyak tuh di luar sana. Kerja apa kek terserah. Yang penting kamu itu dapat pekerjaan, dapat duit. Gak minta-minta terus sama bapak. Sekalian biar kamu itu rasakan betapa susahnya cari duit di dunia ini. Udah, sana pergi. Gak usah minta sama bapak. Bapak itu gak ada uang. Dasar bapak ini pelit banget sih jadi orang. Udah tua, bau tanah, bukannya ngebahagiain anak, malah marah-marah sama anaknya. Mana makin suruh cari kerjaan segala lagi. Jahat banget sih jadi orang tua. Hari ini aku kesel banget tahu nggak guys. Seumur-umur baru kali ini aku sekesel ini sama bapakku. Masa jadi orang tua kok pelit banget. Aku ini kan cuma minta uang 100.000 loh, nggak dikasih sama dia. Yang ada aku malah diceramahin suruh cari kerja. Ya namanya juga orang tua Pir, jadi wajar aja lah kalau emang pelit dan galak sama anaknya. Apalagi orang tua kamu itu kan orang miskin, orang susah, orang nggak berpendidikan. Jadi wajar aja kalau dia ngomel suruh kamu kerja. Ya ngomel sih ngomel, tapi bukan berarti nyudutin anaknya kan. Minimal kalau mau ngomel yang baik-baik lah, bukan malah marah-marah dan nyinggung-nyinggung anaknya. Pir, dengar ya kata aku, meskipun bapak kamu itu begitu, tapi semua yang dia omongin itu benar, Pir. Apa yang dia omongin itu demi kebaikan kamu juga. Jadi, apa salahnya kalau kamu dengerin dan lakuin kata-kata dia? Lagian, kalau kamu punya uang juga, itu kan uang kamu, bukan uang dia. Ya iya sih, kalau itu aku tahu, nggak usah kamu kasih tahu lagi. Setiap orang yang dengerin juga pasti bakalan paham sama kata-kata itu. Ya udah, kalau emang kamu udah paham, tinggal lakuin aja omongannya. Mulai cari kerja yang sungguh-sungguh, terus gajian dia dapat uang. Dengan begitu, kamu nggak perlu minta-minta lagi sama dia. Halah, kamu mah enak Tan, ngomong kayak gitu. Orang tua kamu sugih, muka kamu cantik, badan seksi, privilege ada. Lah aku, udahlah mukaku kayak gini, bapakku miskin, gak ada privilege, mana bisa aku bersaing sama orang lain. Coba aja kalau aku cantik ya. Jadi aku gak perlu capek-capek kerja, tinggal godain aja deh orang-orang kaya. Hahaha, bisa aja kamu ini Pir. Pikiran kamu itu loh emang aneh di luar nalar. Kalau mau cantik, kenapa nggak kedukun aja sekalian masang pelet atau susuk? Terus ntar muka kamu disembur tuh sama air dari mulutnya yang mujigong. Dukun, pelet, susuk, ide yang bagus.
Wah, emasnya bagus banget, Pak. Makasih ya, Pak, udah beliin Mama perhiasan ini. Kalau bisa sering-sering deh Papa beliin Mama perhiasan. Kalau Mama senang, Papa juga kan senang. Apalagi uang Papa kan banyak. Sayang kalau dianggur-anggurin gitu aja. Ah, kamu ini ya, paling bisa deh urusan goda dan menggoda. Ya sayang, pokoknya kamu itu tenang aja. Tanpa kamu itu minta juga pasti aku belikan kok. Kamu ini kan istriku yang paling cantik. Semuanya itu bakal kuturuti asal kamu itu bisa bahagia. Halo, Papa. Bisa aja. Makin gemes deh rasanya aku sama Papa. Gitu dong, itu baru namanya suami yang pengertian. Makasih ya, Pak. Mama bener-bener sayang sama Papa. Ih, enak banget ya hidupnya. Enak banget kalau punya laki-laki kaya dan juga royal. Kalau aku bisa punya laki-laki kayak gitu, pasti hidupku bakalan bahagia deh. Aku nggak perlu lagi tuh pusing-pusing nyari uang kemana dan capek-capek ngerjain pekerjaan. Ya, boleh tuh. Daripada pusing-pusing, mending segera aku lakuin. Dengan rasa iri yang selalu tumbuh dalam hati, Vira akhirnya pergi ke dukun untuk mencari solusi. Siapa sangka, niat hati ingin bercanda, justru kata-kata Intan menjadi inspirasi bagi Vira. Baiklah. Aku sudah paham semuanya. Jadi maksud dan tujuanmu datang ke sini karena kamu itu mau jadi cantik kan? Kamu mau bersinar dan membuat orang lain kagum sama aura kecantikanmu. Iya Mbah, benar. Tolong bantu saya ya Mbah. Saya nggak mau hidup miskin. Saya nggak mau capek-capek harus nyari kerjaan. Yang saya mau itu hidup yang mewah tanpa harus susah payah. Saya mau cantik Mbah, mau seksi, mau gemoy, supaya bisa godain orang-orang kaya dan mendapatkan hati mereka. Ya saya tahu. Saya tuh sudah mengerti isi hati dan pikiranmu itu. Semuanya sudah terpancar jelas dari auramu yang penuh dengan kerakusan. Saya bisa bantuin kamu. Saya bisa ngasih kamu solusinya. Akhirnya udah gak sabar banget aku pengen jadi cantik, pengen seksi, dan pengen dapetin orang kaya di luar sana. Jadi apa yang bisa saya lakuin sekarang Mbah? Saya harus masang susuk, harus masang pelet, atau harus bersemedi di Gunung Sakti Kera? Tidak perlu semuanya. Kamu hanya perlu memasang susuk saja. Dengan susuk sakti yang nanti saya tanamkan, maka semua masalah kamu itu akan selesai, teratasi. Oh, susuk ya? Oke deh kalau gitu Mbah, kapan kita bisa mulai prosesnya? Tapi sebelum kita melangkah sejauh ke sana, ada sebab dan juga akibat yang harus kamu ketahui. Ada pengorbanan yang harus kamu persembahkan. Bagaimana? Apakah kamu siap menanggung seluruh resikonya? Apa masih mau kamu itu menggunakan susuk itu? Lakuin aja Mbah, tekad saya udah bulat nih ya, saya udah mantap, gak ada alasan saya untuk mundur. Dan saya siap menanggung semua resikonya. Baiklah kalau begitu, langsung saja kita mulai proses ritual dan juga ajian pemasangan susuknya. Pul kombal kambil, pil kombal kambul. Wahai susuk emas yang memiliki pancaran aura maha dahsyat, masuklah, masuklah, masuklah ke dalam tubuh wanita ini. Wahai susuk emas, masuk. Aduh Mbah, sakit pun. Proses pemasangan susuknya sudah berhasil. Selamat, sekarang kamu sudah jadi cantik. Lihatlah hasil hebat dari ajian susuk Mas Sakti. Bagaimana? Apakah kamu sudah puas dengan hasil kecantikannya? Wah, Mbah, wajahku cantik banget, Mbah. Ya ampun, aku nggak expect banget bakalan jadi secantik ini. Makasih ya, Mbah, makasih banget. Kalau secantik ini sih, aku bisa godain laki-laki tajir dengan mudah. Bagaimana? Kamu puas dengan hasilnya kan? Puas, Mbak. Puas banget malah. Saya yakin dengan tampilan baru ini, saya akan jadi orang terkaya yang ada di kota ini. Semua orang bakalan saya godain. Semua orang kaya akan jadi sasaran saya. Dan dengan semua harta mereka, hidup saya akan bahagia selama-lamanya.
aduh. Aduh, maaf mbak, tuh nggak sengaja. Saya itu lagi meleng tadi. Mbaknya sendiri nggak apa-apa. Duh, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Saya baik-baik aja kok, nggak ada yang luka. Maafin saya tadi nggak fokus. Anjay, gua dipanggil emas. Mana cewek ini cakep banget lagi. Aduh gila, aura kecantikannya tuh bener-bener bersinar banget. Sekali lagi kamu itu gak apa-apa kan? Gak ada yang luka. Kalau ada, ayo saya antar ke rumah sakit sekarang. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Lagian ini cuma luka kecil kok. Didiamin sebentar aja, pasti bakalan sembuh. Nggak usah diobatin sampai ke rumah sakit juga. Beneran kamu itu gak apa-apa? Iya mas, aku nggak apa-apa kok. Makasih ya udah perhatian banget sama aku. Jujur, selama ini baru kali ini aku diperhatiin sama pria baik kayak mas. Biasanya kalau aku ditabrak orang, aku malah dicaci maki dan dihina-hina. Astagfirullahaladzim, kejam banget ya mereka. Ternyata masih ada laki-laki yang jahat memperlakukan wanita cantik seperti hewan. Tapi kamu itu gak perlu khawatir ya, karena aku ini berbeda. Sebagai permintaan maaf, gimana kalau kita itu keluar makan dulu deh? Kamu mau gak? Makan ya? Ya udah, boleh deh mas. Kebetulan aku juga emang lagi nyari makan tadi sebelum nabrak mas. Makanya tadi sempat gak fokus karena lapar. Ngomong-ngomong, bapak kamu ini tinggal di mana? Kok saya itu baru pertama kali ngelihat wanita cantik seperti mbak. Maksudnya saya itu kalau mbak itu warga sini kan, pasti saya itu ciren dengan wajahnya mbak. Tapi saya itu kayak nggak pernah lihat wajah mbak itu di sekitar sini loh. Mbak warga baru ya? Iya, saya warga baru di sini, baru aja pindah beberapa hari yang lalu. Jadi wajar aja kalau masnya nggak pernah lihat saya. Mas sendiri gimana? Jalan-jalan sendiri, tadi ngapain? Waduh gila ya, ini cewek bener-bener cantik banget sih. Entah kenapa setiap aku lihat dia, mataku itu kayak terfokus dan nggak mau lihat yang lain. Andaikan aja aku itu bisa punya cewek secantik ini, hidupku pasti bahagia dan penuh dengan warna. Mas, halo. Ada apa ya mas? Kok sampai bengong gitu? Apa ada yang salah ya sama muka saya? Oh, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang salah kok di muka kamu. Justru muka kamu itu penuh dengan kesempurnaan. Saking sempurnanya, aku itu jadi kepikiran ternyata masih ada bidadari cantik di dunia ini. Ih, mas ini ngomong apa sih? Gombal tahu nggak? Gombal tuh nggak boleh loh mas. Baru kenal udah ngemain gombal aja. Dasar mas ini ya, bisa aja bikin saya salting dan juga malu. Bener loh, aku itu nggak gombal. Meski kita itu baru kenal, kamu itu cantik banget. Aku itu sampai nggak bisa berpaling dari tatapan kamu. Sejak pertemuan itu, Vira mulai melaksanakan rencananya untuk mendapatkan laki-laki dengan aura mempesonanya. Vira terus berusaha untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Makasih banyak ya mas. Kamu itu emang baik banget sih. Udah beliin aku semua barang-barang ini. Beliin emas, perhiasan, baju-baju baru. Duh, rasanya kamu itu baik banget deh beliin barang-barang ini. Mana harganya mahal-mahal banget lagi. Udah nggak usah dipikirkan, semua itu tuh udah nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kecantikan kamu. Ingat, barang-barang yang mewah itu akan kelihatan lebih mewah kalau dipakai dengan orang yang tepat. Contohnya kayak wanita cantik seperti kamu. Ah, kamu ini bisa aja mas. Dasar laki-laki penggombal. Kenapa mas? Kok nggak diangkat? Angkat aja, siapa tahu itu penting, ada urusan bisnis. Enggak usah diangkat juga, nggak apa-apa kok sayang. Soalnya ini dari istri aku di rumah. Dia itu pasti marah dan nyariin aku karena lama nggak pulang-pulang. Oh, dari istri kamu. Pantes aja mikirnya lama banget. Aku kira dari rekan bisnis kamu yang ada di luar kota. Ternyata dari istri kamu yang gak berguna itu. Udah, sana angkat aja teleponnya. Nggak apa-apa sih sayang. Kalau aku itu angkat, yakin ntar kamu itu malah ngambek lagi. Angkat aja, nggak apa-apa. Sekalian aku juga pengen tahu kapan kamu ceraiin wanita itu. Kita kan pacaran udah lama mas. Aku nggak mau ya hubungan kita begini terus. Pokoknya kamu harus segera ceraiin dia dan segera nikahin aku. Ngerti? Kalau enggak, aku nggak mau ya sama kamu lagi. Iya, nggak lama lagi kok. Nggak lama lagi aku itu janji bakal segera nikahin kamu. Aku bakal menceraikan istri aku habis ini ya. Urus surat-surat perceraian,
dan habis itu nikah sama kamu secepatnya. Beneran, aku tuh nggak butuh tahu janji palsu. Awas aja kalau kamu sampai PHP-in aku. Siap-siap aja, kamu bakalan aku tinggalin dan aku bisa cari pria lain. Aduh, ini papa kemana ya? Kenapa akhir-akhir ini teleponku jarang diangkat? Papa juga jarang banget makan di rumah. Terus kalau pulang pasti larut malam. Apa jangan-jangan papa selingkuh? Aduh, astagfirullah. Aku gak boleh seujun dulu di bulan puasa gini. Akhirnya kamu pulang juga, Pak. Loh, Pak, perempuan ini siapa? Kok kamu pulang dengan wanita ini? Jangan buat aku mikir yang aneh-aneh ya, Pak. Diem kamu mah, jangan ikut campur. Kalau kamu itu mau tahu siapa perempuan ini, kenalin nih. Dia ini Vira, calon istri baru aku dan calon ibu dari anak-anakku nanti. Aku udah nggak butuh wanita norak kayak kamu mah. Apa? Calon istri baru kamu? Maksud kamu ini apa? Enggak mau, enggak mungkin. Kamu ini pasti lagi mabuk dan halu karena makan buah kecubung. Istighbar kamu itu, coba kamu jelasin semuanya sama aku. Gak ada yang perlu dijelaskan lagi mah. Keputusan aku itu udah bulat, keputusan aku juga udah tepat. Sekarang aku akan nikahin wanita ini dan ceraikan kamu sekarang juga. Pokoknya detik ini aku itu talak. Gak mungkin. Apa salah aku sama kamu, Pak? Apa salah aku sampai kamu tega talak aku? Banyak omong kamu itu, badut. Cepet, kamu pergi sekarang juga dan kemasi semua barang-barang yang kamu ada di rumah ini. Aku itu udah gak butuh wanita jelek kayak kamu itu. Pergi. Tega kamu ya, Pak? Kamu bener-bener tega. Bisa-bisanya kamu cerain aku demi wanita yang gak jelas asal-usulnya ini. Kamu udah nginjek-nginjek harga diri aku, Pak. Aku gak akan diem aja. Aku bakalan balas semua perbuatan dan penghinaan kalian ini. Lihat aja ya kalian. Aku gak akan tinggal diam. Pegang kata-kata aku ini. Kalau aku bakalan balas semua perbuatan kalian, aku bakalan hancurin hidup kalian seperti kalian ngancurin hidup aku. Gimana? Udah aku buktikan kan ucapanku sayang. Jadi habis ini kamu itu jangan pergi ninggalin aku ya. Kamu itu jangan pergi mencari laki-laki dan berpaling dari aku. Istri aku udah aku ceraikan dan habis ini kita itu akan resmi jadi suami istri. Iya mas, gitu dong. Kalau begini kan aku nggak perlu khawatir lagi. Kamu udah nempatin janji kamu. Dan sebentar lagi kita akan menikah. Aku seneng banget deh sama kamu mas. Aku sayang banget sama kamu. Beberapa waktu kemudian Vira yang sudah menjadi seorang istri pun melahirkan. Ia melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Namun siapa sangka anak itu justru menjadi awal permasalahan karena kekuatan susuk Vira sudah terbagikan. Kalau dilihat-lihat semenjak kamu itu lahiran, kamu kok sekarang jadi jelek sih ya? Hitam, dekil, gembrot, mana bau lagi? Kamu udah gak bisa ngerawat diri lagi, tahu nggak yang? Ya mau gimana lagi loh yang. Aku tuh sibuk, gak ada waktu buat dandan. Belum ngurus baby, belum ngurus rumah, belum lagi masak buat kamu. Jadi wajar aja lah kalau aku sekarang jelek. Ya gak bisa gitu dong yang. Aku itu nikahin kamu itu karena seksi, karena cantik, bukan karena gembrot dan jelek kayak begini. Kalau memang tahu hasilnya kayak begini mah buat apa aku nikahin kamu? Bodo amat lah, aku nggak peduli. Karena ini emang risikonya. Lagian mana ada sih ibu-ibu di luar sana yang baru ngelahirin tubuhnya jadi cantik kayak dulu. Kalau kamu mau aku cantik, ya kamu harus tunggu dong, sabar. Pokoknya kamu itu harus kembali cantik kayak dulu ya. Kalau enggak, kamu tahu sendiri kan akibatnya. Ya sudah terserah kamu aja deh. Kamu itu aku kasih waktu sampai beberapa bulan. Kalau sampai kamu itu nggak kembali cantik kayak dulu, jangan salahkan aku kalau aku itu ceraikan kamu. Karena alasan aku itu menikahi kamu itu karena cantik, seksi. Kalau itu hilang, maka pernikahan itu juga sirna. Ngerti kamu? Kini Vira mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Sedangkan di sisi lain mantan istri suaminya sudah mulai menebarkan ancaman. Aku kenal wanita ini. Dia adalah wanita yang dulu memasang susuk di tempatku.
Dan siapa sangka kalau dia menggunakan susuk itu untuk merebut suamimu. Hahaha. Kehidupan manusia memang penuh dengan drama. Aku sampai tak habis pikir dengan semua kejadian ini. Jadi apa kamu benar-benar yakin ingin menyantet istri dari mantan suamimu sendiri? Apa kamu yakin ingin menghabisi mereka berdua? Bisa saja maksud kamu itu memasang susuk dan merebut dia kembali. Jadi kamu itu tidak usah menghabisi nyawanya sendiri. Gak perlu Mbak, saya nggak butuh. Entah dia sadar atau enggak, tapi rasa sakit hati saya nggak bisa saya tahan lagi. Segera santet mereka dan habisi nyawanya sekarang. Saya udah nggak mau lihat mereka hidup di dunia ini lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan segera menghabisi mereka berdua. Tapi sebelum itu ingat dengan janjimu. Mana uang yang kau tawarkan dari hasil penyantetan ini? Ini Mbak uangnya. Haha, mantap. Tolong segera habisin orang-orang yang ada di foto ini ya Mbak. Mereka adalah orang-orang dolim yang sudah menghancurkan kebahagiaan saya. Mereka layak untuk mati. Mereka nggak pantas hidup di dunia ini lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan segera mengabulkan permintaanmu itu. Bul kembal kambul pul pul pul. Mati 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 matilah kalian dari dunia ini. Iya. Vira dan suaminya pun tewas saat itu juga.